Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, seperti janji aku di video sebelumnya, aku bakal nge-share ke kalian hotel-hotel bekas pembunuhan yang angker di Indonesia. Dan pastiin kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya dan apa alasan aku mau share video ini ke kalian dan bagaimana kronologi aku ketemu sama arwah penasaran korban pembunuhan di Hotel Bandung. Dan di video kali ini aku udah ngeriset dan udah ngerangkum 5 kamar hotel yang dulunya pernah terjadi tragedi pembunuhan dan angker. Dan pastikan kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke sahabat kalian, ke pacar, teman dekat dan lain-lain supaya mereka juga tahu kalau misalnya kamar-kamar ini memang sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Dan di sini aku sangat menghargai usaha orang lain dan aku juga sangat menghargai bisnis orang lain. Demi kenyamanan bersama, nama hotelnya akan aku kasih inisialnya aja. Jadi aku nggak akan sebutkan nama hotelnya secara detail dan lengkap. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu banget tentang berita aslinya, kalian bisa googling dan kalian pasti temuin beritanya karena beritanya itu udah banyak banget di situ. Atau misalnya kalian males googling, aku yakin kebanyakan dari kalian juga udah pada tahu di hotel ini ada apa dan bagaimana. Karena hotel-hotel yang aku sebutin ini udah masuk berita. Dan gak usah lama-lama, langsung aja ke kamar hotel yang pertama. Hotel O di Karawang, kamar 211. Kejadian ini masih hangat banget teman-teman. Termasuk masih baru karena kejadiannya baru 6 Oktober 2019 yang lalu. Hotel ini ada di Jalan Ahmad Yani, which is di Jalan Protokol. Jadi ceritanya ada seorang wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai wanita tunasusila dan biasa menjajakan layanannya secara online. Pada hari itu dia menyewa sebuah kamar untuk melayani pria-pria yang sudah membuat janji dengannya. Dia datang ke hotel ini sekitar jam 5 sore. Dan dia mulai melayani pria-pria hidung berang yang sudah membuat janji dengannya. Sampai pada jam 11 malam, giliran salah seorang pria yang juga sudah membuat janji dengannya datang. Di tengah-tengah mereka melakukan aksinya, mereka terlibat cekcok. Karena si perempuan ini tidak mau melayani lebih lama lagi. Dan karena pria ini tersinggung dengan perkataan perempuan ini, dia marah dan kemudian membekam wanita ini dengan bantal dan mengikat tangannya. Jadi keesokan harinya, staf hotel menemukan wanita ini sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi badan yang telungkup dan tangan terikat. Sedangkan pelaku pria tersebut sudah kabur. Dan 6 hari kemudian, pria tersebut ditangkap di daerah Bekasi di tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan. Dan konon katanya nih kalau kalian apes, kalian bisa ketemu sama perempuan itu dan kalian bakal ngedengerin semalaman suara jeritan tangisan minta tolong. Bahkan ada satu customer yang nginep di sana, dia mimpi didatangi seorang wanita yang sedang menangis dan meminta tolong kepadanya. Hotel BT di Makassar, kamar 209. Kejadiannya terjadi pada 11 April 2019 yang lalu. Lagi-lagi kasus ini gak jauh-jauh dari kasus prostitusi. Ada seorang mahasiswi yang masih berusia 18 tahun dan teman prianya yang masih berusia 20 tahun yang juga sekaligus menjadi mucikarinya. Jadi si cowok ini yang bertugas buat nyariin pelanggan buat mahasiswi ini. Suatu hari pria ini menemui cewek ini di kamar hotelnya dan memberitahu bahwa teman prianya ada yang mau memakai jasanya. Tapi ternyata temannya itu membatalkan pertemuannya itu. Merasa kesal, si cewek ini marah-marah dan memaki-maki ke pelaku. Si pria ini tidak terima, dia mengeluarkan senjata tajam, mendorong pelaku, menutup kepalanya dengan bantal dan menikam dengan senjata tajam. Setelah itu pelaku mengambil handphone dan motor korban lalu melarikan diri. Dan pisau tadi disimpannya di bawah kasur di kamar 209. Kurang lebih seminggu kemudian doi ditangkap.
Pembunuhan ini cukup sadis karena ditemukan 27 luka tusukan. Dan setelah aku mencari tahu lebih dalam lagi, ternyata si laki-laki yang umur 20 tahun ini adalah pacarnya sendiri. Jadi gengs, si pacarnya ini ngejual pacarnya. Hati-hati nih buat kalian yang punya pacar. Ini udah gak bener banget. Ya kali kalau dia sayang dia ngejual pacarnya sendiri kan. Nah, mungkin kenapa si perempuan ini kesal sama si pacarnya, karena kan dia udah booking hotel tuh, dia udah ngeluarin uang yang harusnya dia untung jadi buntung. Dan karena si cowok ini gak terima dimaki-maki dan dimarah-marahi, akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Dan konon katanya kalau misalnya kita nginep di kamar itu, kita bakal dihantuin setiap malam oleh si wanita tersebut. Bahkan pernah dengar cerita bahwa si arwah ini menyerupai wanita cantik untuk melayani pria hidung belang. Nah, ketika udah di kamar nih, pas mereka mau action, tiba-tiba langsung berubah wajahnya yang tadinya cantik jadi sosok menyeramkan yang berlumuran darah. Hati-hati makanya kalian, jangan main-main. Hotel yang ketiga, Hotel B di Sawah Besar, Jakarta Pusat, kamar 720. Nah ini nih yang ketiga buat kalian yang tinggal di Jakarta atau mungkin kalian yang sering berpergian ke Jakarta. Hotelnya ini hotel bintang 3 dan ada di Jalan Kartini Raya. Kalau yang ini pelaku yang korbannya bukan orang Indonesia, tapi warga negara asing. Kejadiannya tahun lalu sekitar Mei 2018 lalu. Jadi ada sepasang suami istri yang menginap di situ. Sang suami merupakan warga negara Mali, Afrika, dan istrinya merupakan warga negara Thailand. Suaminya sudah lebih dulu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Selang sehari istrinya kemudian datang dan dijemput oleh suaminya di bandara. Sesampainya di hotel mereka makan malam, dan selama makan malam mereka bercerita banyak hal. Termasuk alasan kenapa sang istri tidak membawa handphone ke Indonesia. Pas ditanyain handphone sama si suaminya, si istrinya ini mengaku tidak bawa handphone. Tapi sang suami gak percaya begitu aja. Logikanya kalau memang dia gak bawa handphone, terus pakai apa dia ngehubungin suaminya untuk ngejemput dia di bandara? Emang kadang-kadang. Nah, karena si suaminya ini gak percaya bahwa dia bilang dia gak bawa handphone, akhirnya dia berniat keesokan harinya ketika si istrinya ini sedang mandi, dia ingin menggeledah tasnya. Nah, betul lah, keesokan harinya ketika istrinya sedang mandi, dia ngegeledah lah tuh tas istrinya, dan ternyata dia menemukan si handphone istrinya ini. Dan ketika dia cek di dalam handphone ini, ternyata banyak sekali cat-cat dengan pria lain. Sontak itu membuat si pria ini kesal, cemburu, emosi. Campur aduk deh kayaknya. Gak tanggung-tanggung, tanpa pikir basa-basi, entah apa yang merasuki si laki-laki ini, ia langsung membunuh. Dan ia menemukan sebuah tali berwarna hitam di atas tas istrinya tersebut. Dan ketika si istrinya keluar dari kamar mandi, ia langsung menghantam leher istrinya, menyeret dan membunuh si istrinya tersebut. Dan konon katanya beberapa customer yang menginap di hotel ini, dia kerap menemukan sebuah handuk berwarna biru yang pas dicek itu isinya darah. Setelah di flashback, ternyata si handuk ini persis sekali sama handuk yang dipakai menutupi wajah korban pembunuhan tersebut. Kamar berikutnya ada di Hotel TA2 di Denpasar, kamar nomor 8. Kasus ini sempat heboh banget beberapa waktu yang lalu di Bali. Ada seorang wanita bekerja sebagai SPG mobil. Usianya 39 tahun dan sudah bersuami. Lagi-lagi pelakunya seorang cowok yang berusia 33 tahun. Yang juga sudah memiliki istri. Pelaku mengaku ingin membeli sebuah mobil dari wanita ini. Tapi entah kenapa mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah hotel.
Mereka menyewa kamar hanya selama 2 jam dengan harga Rp60.000. Dan baru check-in sekitar jam 6 sore. Mungkin setelah jam pulang kantor kali ya. Tiba-tiba saja di dalam kamar wanita ini marah dan menampar pelaku. Pelaku marah dan membekam mulut korban hingga tewas. Kemudian pelaku kabur dan membawa mobil cewek ini yang ternyata sudah diincar doi. Kemudian mobil itu digadaikan dan uangnya dipakai untuk melarikan diri ke Manado. Pukul setengah 10 malam, petugas hotel mengetuk kamar untuk mengingatkan bahwa jam sewa sudah habis. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Petugas masuk ke dalam kamar dan mencoba untuk membangunkan korban. Petugas sangat terkejut ketika menemukan wanita itu tidak bergerak dan mulutnya dibekap dengan handuk. Dan terdapat bercak darah yang keluar dari mulut. Pelakunya ditangkap pas lagi jalan kaki di jalan Transhartahan yang dimana ia dalam perjalanan ke rumah saudari istrinya. Menurut warga sekitar, hotel itu memang sudah terkenal sebagai hotel yang sering digunakan untuk sebagai tempat prostitusi. Selanjutnya di Hotel SR di Bandung, Bali, kamar 317. Dari hotel-hotel yang udah aku sebutin sebelumnya tadi, kebanyakan hotel-hotel biasa atau wisma atau penginapan yang kelas-kelas melati gitu teman-teman. Tapi hotel yang kelima ini adalah hotel yang sangat mewah, yang sangat megah, yang mungkin merupakan salah satu hotel yang paling megah yang ada di Bali saat ini. Pas aku proses research video ini, aku menemukan satu berita yang cukup mengejutkan. Dan beritanya udah lumayan lama, kejadiannya sekitar Agustus 2014 yang lalu. Jadi udah sekitar 6 tahunan. Dan bahkan kalau kalian masih ingat tahun 2017 yang lalu ada berita yang heboh banget tentang kedatangan Raja Salman dan rombongannya ke Indonesia. Dan beliau juga sempat menghabiskan waktunya untuk berlibur ke Bali. Raja Salman juga menginap di hotel ini. Gak cuma Raja Salman, tapi bahkan banyak banget orang-orang penting dan orang-orang yang terkenal yang juga menginap di hotel ini. Salah satunya adalah Tom Holland yang jadi Spider-Man dan Chris Hemsworth yang jadi Thor di film Marvel. Tapi siapa sangka di balik hotel semegah ini ada satu kisah memilukan yang pernah terjadi di salah satu kamar di dalam hotel ini. Pelaku dan korban bukanlah orang Indonesia, tapi warga negara Amerika. Ceritanya ini cukup rumit dan sangat panjang, tapi di sini aku akan jelasin ke kalian dengan lebih sederhana. Karena ceritanya ini kayak banyak drama keluarganya gitu. Ada seorang ibu dan seorang anak dari Amerika yang sedang berlibur ke Bali. Si anak ini membawa serta pacarnya yang juga dari Amerika. Malam hari sebelum pembunuhannya terjadi, si ibu dan si anak ini sempat terjadi cekcok di lobi hotel tersebut. Dikarenakan ibu ini meminta anak tersebut untuk membayar kamar hotelnya. Karena ibu ini merasa sudah membayar tiket pesawat pacar anak tersebut dari Amerika ke Bali. Dan mereka ini menginap di 2 kamar yang berbeda. Jadi ibunya di kamar sendiri dan anak serta pacarnya itu satu kamar sendiri. Dan ibunya ini pada waktu itu juga sangat shock karena mengetahui bahwa anaknya ini tengah mengandung 2 bulan hasil hubungannya dengan pacarnya tersebut. Sebenarnya ibunya ini tidak merestui hubungan mereka berdua. Tidak bertepuk sebelah tangan, anak perempuannya ini juga sangat tidak menyukai ibunya. Anaknya ini mengaku bahwa 2 minggu sebelum berangkat ke Bali, dia mendapat informasi bahwa ternyata ibunya lah yang membunuh ayahnya pada tahun 2006 yang lalu pada saat mereka berlibur ke Athena, Yunani. Di mana pada saat itu anak ini berusia 10 tahun. Mereka juga sempat memesan sebuah taksi dan meletakkan mayat ibunya itu di dalam koper. Dan mereka meninggalkan koper itu di dalam bagasi taksi. Setelah menunggu lama ternyata mereka tak kunjung datang. Si supir taksi itu pun bingung. Akhirnya security ini memutuskan untuk membawa koper tersebut ke kantor polisi. Karena terlihat ada bercakan darah di dalam koper tersebut. Jadi gak hanya di dalamnya aja nih, di luar-luarnya atau di pinggir-pinggirnya itu juga ada kayak bercakan-bercakan darah gitu. Dan dari sinilah kasus pembunuhan ini terungkap. Di video YouTube-nya, anak perempuan ini berkata bahwa ialah yang membunuh ibunya seorang diri.
Dimana ini sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan yang mengungkap bahwa pacarnya lah yang membunuh ibu tersebut. Dan anak ini hanya membantunya saja. Pacar dari anak tersebut dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan anak perempuan itu dihukum 10 tahun penjara. Pada tahun 2015 lalu, anak perempuan ini melahirkan buah hatinya di dalam lapas. Oke guys, itu tadi kamar-kamar hotel yang dulunya pernah menjadi lokasi bekas tragedi pembunuhan. Yang menurut aku ini informasi penting banget, kalian juga semua wajib tahu. Jadi bantu aku untuk share video ini ke keluarga kalian, ke sahabat kalian, ke semua orang-orang yang kalian sayangi, supaya mereka nggak stay di kamar itu. Dan aku yakin kalian juga nggak akan mau disuruh stay tinggal di kamar itu. Nah, dari inisial-inisial hotel yang udah aku sebutin ini gimana nih? Apakah kalian udah pada tahu? Atau kalian justru nggak ada yang tahu? Atau mungkin di antara kalian justru ada yang udah pernah menginap di hotel-hotel ini? Tulis di komen di bawah. Dan oke, sampai sini dulu video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di like, subscribe, and share. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.